Salam inspiratif. Welcome to my channel. Baik teman-teman, Bendara Bos dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang keren ya. Topik yang memang lagi perlu kita bahas. Dimana Arkas yang kita pakai sekarang tuh belum diupdate ya. Anggaran yang kita pakai sekarang itu masih anggaran lama. Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 16 itu dimana satuan pendidikan mendapat anggaran berbeda-beda sesuai dengan indeks kemahalan. Nah, di Arkas kita masih versi penggunaan anggaran yang lama, sehingga kita bingung bagaimana cara bekerja, bagaimana cara membuat RKAS-nya, karena tidak akan ngecun jadinya kan ya, sehingga banyak masukan dan sebagainya ingin membuat secara manual dulu. Nah, namun setelah saya pikir-pikir ya, kalau kita membuat manual dengan melihat kode rekening yang terbaru, saya yakin kita akan mual ya. Kalau di Arkas kita bisa memilih dengan mengetik, mencari dan sebagainya. Namun kalau kita manual dengan sistem print, kita ngecek kode rekening masing-masing, kelarlah hidup kita sebagai operator ya, memilih kode rekening satu-satu. Waduh. Nah, hari ini saya akan berbagi tips dan trik membuat RKS di Arkas meskipun belum diupdate teman-teman ya. Artinya anggaran lama, namun kita bisa modifikasi dikit supaya kita bisa melakukan pengesahan. Nah, setelah pengesahan kita bisa melakukan penarikan. Ya, artinya intinya RKS kita sudah dapat legalitas tanda tangan dari Dinas Pendidikan sehingga kita bisa melakukan penarikan. Kalau kita menunggu Arkas ini diupdate oleh tim pengembang, artinya kita kan bekerjanya menjadi lambat. Sedangkan utang-utang kita dari Januari sampai sekarang itu lumayan menumpuk. Nah, bagaimana cara kita melakukan penarikan namun legal, artinya sah karena kita sudah memiliki RKS. Oke, sebelum lanjut teman-teman, kita harus tahu dasar hukumnya dulu ya. Dimana dasar hukum yang dipakai dalam satuan pendidikan mendapat bantuan BOS itu adalah Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 16/PIK/2021 tentang satuan biaya dana bantuan BOS reguler masing-masing daerah. Nah, indikator ataupun keputusannya adalah di mana satuan biaya BOS itu tercantum lampiran ini. Ntar kita lihat lampirannya ya. Yang kedua, satuan BOS ini berdasarkan indeks kemahalan konstruksi masing-masing daerah dan indeks peserta didik teman-teman ya. Ini. Nah, adapun lampirannya seperti ini teman-teman. Nah, pertama teman-teman harus tahu kabupaten teman-teman itu dapat anggaran berapa ya. Mungkin di Aceh itu dapat anggaran yang paling besar itu kalau SD dapat 1.060.000 ini ya. Ini di Sabang ya, di kabupaten mana dia? Di Kabupaten Sabang, Kota Sabang itu dapat 1.020.000 untuk SMP-nya ini, SMA-nya ini, SMK-nya ini dan SLB-nya segini. Ini. Sekarang bedanya ini bervarian ya. Setiap kabupaten mendapat anggaran berbeda-beda. Sehingga teman-teman silakan cek kabupatennya atau kotanya dapat anggaran berapa. Tingkat SD, SMP ataupun SMA silakan sesuaikan dengan teman-teman mau SMP atau SD ataupun SMK, silakan dulu dilihat berapa anggaran yang masuk ya. Menurut saya di Bali ya. Teman-teman bisa juga pakai trik control app ya. Control sama app. Nah, kemudian cari Bali. Nanti supaya lebih cepat ya, Bali. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Nah, kebetulan saya ada di Kabupaten Karangasem ini, sehingga saya SMP mendapat anggaran ini ya, 1.300.000 ini. Ya, ini anggaran yang kami dapat 1.300.000 untuk tingkat SMP-nya ya, teman-teman ya. Sehingga inilah kita pakai acuan untuk menghitung berapa sih anggaran yang masuk dan anggaran yang kita dapat selama setahun ya. Ini setelah kita tahu berapa anggaran yang kita dapat, kita akan melangkah hitung-hitungan teman-teman ya. Cara menghitung dulu
Ini wajib dilakukan sebelum kita menyusun RKS. Ini harus dilakukan teman-teman ya. Karena ini dasar kita membuat RKS. Ya, pertama menurut saya itu anggap saja 326 siswa. Ya ini. Ya. 330 ya ini ya 326, dimana anggaran lama kalau kita di SMP kan 1.100.000. Itu anggaran lama kita ya, itu anggaran lama yang kita dapat ya. Saya dulu kita kasih dulu biar ini anggaran lama yang kita dapat sebelumnya, sebelum ada keluarnya keputusan Menteri nomor 16 itu. Nah, anggaran baru sekarang itu dapat 1.300.000. Nah, ini anggaran baru teman-teman. Ini anggaran baru yang seharusnya dapat ya, nambah lagi 200, lumayan teman-teman ya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di masing-masing daerah. Nah, pada RKAS sekarang otomatis itu rumusnya adalah jumlah siswa akan dikalikan dengan jumlah anggaran lama. Inilah yang masih berada pada RKAS ya. Ini anggaran yang pada RKAS akan terpasang segini penerimaan kita ya. 358.600.000 seginilah anggaran. Seharusnya di RKAS itu adalah dengan rumus sama dengan jumlah murid dikalikan anggaran yang baru. Dikalikan ini teman-teman ya, ini. Nah, inilah maaf. Ini dikalikan ini ya, ini dikalikan 1.300.000. Nah, inilah anggaran yang seharusnya ada di RKAS. Ya, ini yang harusnya ada di RKAS teman-teman ya, ini. Ya, yang seharusnya ada di RKAS. Berarti kita di RKAS itu kekurangan anggaran. Ya, kekurangan anggarannya adalah sebesar jumlah harga seharusnya dikurangi dengan harga RKAS pada RKAS sekarang. Sehingga sekolah saya itu mendapat bantuan ya, bantuan anggaran per tahun bertambah sekitar 65.200.000. Nah, ini yang kita akan pakai untuk menghitung atau membuat RKS ya teman-teman ya. Saya ulangi teman-teman ya. Caranya adalah teman-teman silakan jumlah siswanya berapa, anggaran lamanya berapa, anggaran baru berapa, yang di RKAS akan muncul berapa. Ini pasti ya, karena rumusnya adalah jumlah murid dikalikan ini, anggaran lama akan muncul yang ini. Nah, seharusnya pada RKAS ketika nanti diupdate ya, kita masih menunggu teman-teman kapankah ini akan diupdate, sehingga jika diupdate teman-teman seharusnya mendapat segini, yaitu jumlah siswa dikalikan anggaran baru 423.800 ya. Kemudian kekurangan pada RKAS yang belum masuk adalah ketika nanti akan diupdate teman-teman dapat anggaran lagi 65.200. Ini itu dasar dulu kita ketahui teman-teman ya, bahwa anggaran yang akan di RKAS itu segini. Nah, kalau kita udah tahu berapa anggarannya ini ya, baru kita melangkah ke RKAS-nya. Ya, meskipun belum diupdate. Kalau yang sudah diupdate enak, kita sudah dapat anggaran yang sebenarnya. Namun sampai saat ini kita belum menemukan updatean terbaru ya. Kita masih menunggu. Mudah-mudahan besok ataupun besok ada updatean yang terbaru sehingga kita udah dapat bekerja. Tidak bingung apakah manual atau ke RKAS dana masuk namun tidak bisa ditarik. Kalau ditarik itu salah karena kita belum punya RKS ya, kita belum punya dasar legalitas untuk menarik uang itu ya. Ketika RKS disetujui artinya kita sudah punya bekal untuk menarik. Nah, inilah saya maksud kita akan membuat RKS ini jadi dulu, meskipun nanti di RKAS-nya belum disetujui, namun secara legalitas tertulis di print kita sudah memiliki dasar hukumnya ya. Oke, kita akan melangkah ke RKAS. Ingat ini ya, kita keluar dari 65 juta. Kita akan melangkah ke RKAS-nya. Nah, di RKAS cara buat lembar kerja,
cara mengaktifkan lembar kerja, teman-teman silakan dulu dilihat pada video-video saya sebelumnya ya. Diklik Guru Inspiratif, silakan cari-cari videonya mana yang saya kira cocok dengan Ibu, silakan dipilih dulu. Nah, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan dulu teman-teman ya. Yang belum itu Ibu, itu dilihat di bawah ada tulisan subscribe ya. Subscribe apa subscribe itu, silakan teman-teman diklik itu ya, diklik. Jangan lupa, jangan hanya menonton namun tidak mensupport channel ini untuk terus berkembang teman-teman. Oke, ketika teman-teman udah subscribe, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya teman-teman, mari kita melangkah ke penganggaran. Kemudian kita akan lanjut ke sini ya. Kita akan lanjutkan ke lembar kerja atau kertas kerja ya. Aktivasi, teman-teman silakan lihat video sebelumnya ya. Kertas kerja, teman-teman silakan cari bos reguler ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, bagaimana cara penginputan, pemilihan kode rekening dan sebagainya, teman-teman silakan cek video-video sebelumnya. Hari ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana di Arkas ini supaya bisa masuk anggaran yang terbaru. Nah, kalau kita lihat di dashboardnya, kita kalau di sini ya 358.600 ini artinya anggarannya ini masih anggaran lama ya. Masih anggaran lama ini 358 ini teman-teman ya, di Arkas ini. Kemudian padahal kita seharusnya mendapat anggaran sebesar ini ya, ini anggarannya seharusnya kita kurangkan dari 65 juta. Nah, kita kembali ke lembar kerja. Nah, caranya adalah teman-teman biarkan di sini minus teman-teman ya, biarkan di sini minus sejumlah anggaran yang seharusnya didapat ini. Yang tadi kan 65.200. Teman-teman di RKS-nya silakan juga minuskan ya, artinya anggarkan diminuskan segini ya, artinya total anggaran ini minuskan ya, karena dana kan udah masuk tahap 1 teman-teman ya. Berapa kabupaten sudah masuk anggaran tahap satunya, sehingga teman-teman silakan dihitung berapa anggarannya. Pasti udah yang terbaru, udah pakai anggaran terbaru. Di sekolah saya itu udah masuk anggaran terbaru, sehingga teman-teman berani meminuskan sejumlah ini sudah nggak hitung-hitungan manual lewat ini dah. Kalau sudah seperti ini teman-teman, nah kalau sudah seperti ini teman-teman, RKS teman-teman sebenarnya sudah selesai, sudah finish. Sekarang tinggal kita ngeprint atau cara edit teman-teman ya, cara edit RKS supaya anggarannya pakai anggaran terbaru ini teman-teman ya. Sehingga teman-teman lalu seperti ini, kita silakan print, cari yang itu rincian lembar kerja. Teman-teman boleh pilih triwulan ataupun per tahap ya, karena sekarang kan per tahap, pilih per tahap. Kemudian di sini yang akan menjadi kesalahan kita adalah yang ini, penerimaan ini akan salah. Kenapa salah? Karena ini masih tahap yang lama. Kemudian yang beda nanti yang perlu diedit adalah ini, tanggal pengesahannya ya. Usahakan tanggal pengesahan ini adalah lewat dari juknis yang datang, artinya sudah mengacu pada juknis ya. Ini bisa teman-teman edit. Ntar kita akan edit ini, bagaimana cara mengedit biar cepat, gampang, mudah, dan yang paling sederhana teman-teman ya. Oke, kalau sudah fix teman-teman, kita silakan ini diekspor ke PDF. Kemudian silakan kalau mau dikompres boleh, kalau tidak boleh ya ini kompresnya akan dikecilkan dikit ya. Kalau nggak dikompres boleh juga, nggak apa-apa. Kemudian di OK, kita anggap saja saya ketik di sini ya, RKAS 2021 terbaru. Oke, saya akan pakai nama biar beda yang lain ya. Nah, kalau sudah teman-teman, berarti teman-teman sudah menghasilkan satu RKS. Namun ini ada beberapa pengeditan ya, supaya teman-teman ketika dia bawa ke dinas untuk dilegalitas, teman-teman bisa udah terbaru anggarannya. Seakan-akan kita buat manual, namun kita kerjanya di Arkas, tapi seakan-akan kita kerja manual. Nah, ketika selesai,
teman-teman baru melangkah ke tempat yang tadi apa namanya, RKS-nya tadi disimpan ya. Saya akan buka dulu Dana Bos 1 RKS yang itu ya, yang terbaru ini. Nah, caranya teman-teman adalah silakan teman-teman buka dengan aplikasi yang namanya Nitro ya, Nitro ya. Yang belum punya aplikasi Nitro silakan ntar di-download di Google, dicari. Kalau perlu saya akan kirimkan ekstraknya teman-teman yang belum punya ya. Klik kanan di sini teman-teman, silakan open atau edit with Nitro Pro ini ya, silakan di ini. Nah, teman-teman akan dibawa ke RKS ini. Nah, di sini kita bisa ngedit ya, ngedit PDF supaya bisa di print ya. Kalau teman-teman mau buatin halaman depan juga boleh, namun akan sedikit ribet ya. Nah, hari ini yang selain teman-teman ini penerimaan itu akan salah, karena penerimanya itu seharusnya ada sebesar ini. Saya akan ke bawah, sebesar ini 423, cek lagi ya, 423.800 ini penerimaan seharusnya teman-teman ya. Ini penerimaan seharusnya. Nah, ketika itu teman-teman ketahui sudah fix, berarti teman-teman tinggal melangkah pengeditan di sini. Ini cara ngeditnya lah, teman-teman tinggal pilih edit, kemudian edit di sini ya, kemudian klik yang mau diedit ini ya. Kalau udah, teman-teman cukup menambahkan anggaran yang seharusnya di sini ya, seperti ini. Berarti 42 berapa ya tadi ya, 423 ya, seperti itu. Bawahnya juga sama teman-teman ya, edit juga sama seperti yang di atas, 423.800 ya. Sekarang kan kita udah buat yang manual, lebih keren ya, kita bisa edit dikit-dikit ya. Terus yang ketiga yang perlu diedit adalah ini udah benar ini ya. Ini teman-teman bisa edit sesuai dengan tanggal yang diinginkan ya. Supaya bagus, teman-teman silakan diisi tanggal setelah juknisnya keluar teman-teman ya. Artinya RKS ini lahir setelah juknisnya keluar, dimana juknisnya itu jika dilihat di tanggal berapa keluarnya ya. Juknis terbarunya itu keluar teman-teman dulu ya, saya cari dulu, saya lupa tanggal keluar juknisnya ini. Mernam ini itu keluarnya ditandatangani tapi teman-teman kalau nggak salah 15 Februari kalau nggak salah ya. Mana itu ya, bukan, taruh di mana kah, kalau nggak salah 15 Februari teman-teman ya. Ini 15 Februari, berarti teman-teman bisa melakukan pengesahan setelah 15 Februari ini. Kita bisa edit, anggap kita pakai 1 Maret kita pengesahan ya, 2021. Nah, kalau udah selesai teman-teman, udah selesai, tinggal save aja, udah diedit ke versi yang benar. Kemudian teman-teman lakukan print ya. Silakan print ini, kemudian di bagian depan dilengkapi dengan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh, kembali ke kabupaten masing-masing ya, siapa yang menandatangani. Biasanya yang marah itu adalah pengawas, kasih, kabid, mungkin lanjut ke sekdis dan kadis terakhir ya, seperti itu. Sehingga teman-teman RKS yang teman-teman buat sudah dapat pengesahan. Nah, setelah ini ditandatangani oleh di bagian depan lembar pengesahan itu, teman-teman bisa melakukan penarikan, bisa bekerja. Nah, akan muncul pertanyaan, bagaimana dengan di RKAS? Oke, kalau di RKAS kita akan diam dulu ya, artinya kita akan menunggu dulu updatean terbarunya. Kalau udah terbaru, baru ini akan menjadi 0, ini RKAS akan menjadi 0. Kemudian baru kita pengesahan dan setujui. Nah, bedanya adalah setelah di pengesahan teman-teman, RKS yang dipakai tetap RKS yang lama dulu.
Kalau pakai yang baru, otomatis kan tanggalnya akan kacau. Ya, karena nanti pemeriksaan lakukanlah yang dilihatlah lembar fisiknya. Sehingga kalau di Arkas setelah diupdate, baru kita penginputan, edit dikit jika ada kesalahan di lembar kerja, baru udah bener fix aplikasi Arkasnya ini, baru kita bisa mulai bekerja membuat BKU. Ya. Namun untuk sekarang kita udah bisa melakukan pembayaran dulu. Ya, disesuaikan dengan anggaran yang emang urgensi kita bayar di awal, ya biaya rutin, listrik, air, honor juga teman-teman, ya itu penting teman-teman ya, honor teman-teman kita yang udah mandat ya, artinya masih nungkak selama 3 bulan kita belum bayar, kita ada anggaran untuk membayar dan sebagainya, baru udah fix, baru kita akan masuk ke Arkas yang sudah diupdate. Oke, baik, sekian teman-teman, ini sekedar tips dan saran dari saya ya. Nanti jika di kabupaten teman-teman ada cara lain ataupun ada trik lain biar bisa teman-teman melakukan penarikan, kembali ke teman-teman ya. Ini cuma saya berbagi bagaimana sih cara supaya kita, kalau kita menunggu salah, kalau kita diam salah. Misalkan kita bekerja sesuai dengan tahapan yang benar, tidak melanggar juknis, kita cari celah yang terbaik, sehingga sekolah yang sudah utangnya banyak bisa dibayar dan sebagainya. Oke. Yang terakhir teman-teman, jangan lupa itu di subscribe yang belum nih teman-teman. Subscribe dulu. Dah. Oke, jika ada pertanyaan terkait dengan bagaimana dan terkait dengan yang tadi saya jelaskan, teman-teman di kolom paling bawah itu ada komentar, silakan dicoret-coret. Ya, sambil kita diskusi teman-teman ya. Ya, sip. Baik, oke, sekian. Salam inspiratif.